Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Renungan 79. Sebelum itu mari kita ucapkan rise up sebagai penyemangat kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bangkit, bergerak dan berdampak dalam kehidupan kita melalui pengajaran firman-firman Tuhan. Untuk itu mari hari ini kita belajar mengenai tema terhindar dari kejatuhan. Terhindar dari kejatuhan ini saya ambil dalam Amsal 5 ayat 1 sampai ke 14 dan ayat yang ke-21 hingga 23. Akan saya bacakan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu dengan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Lalu di ayat 21 dan 23 berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Jadi sebenarnya satu perikop ini adalah pesan atau nasihat dari Raja Salomo kepada anaknya, supaya anak dari Raja Salomo tidak terjerumus dalam dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa perselingkuhan, dosa-dosa yang membuat mereka memperoleh malapetaka. Dan di sini kita juga dapat belajar bahwa sebenarnya manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang diberikan kehendak bebas. Untuk itu manusia diberikan akal budi untuk mengelola kehidupannya, menentukan kehidupannya. Dan di sini Raja Salomo memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kita semua. Dan Raja Salomo mengajarkan kepada anak-anaknya supaya mereka hidup dalam hikmat Tuhan. Dan biarlah kita juga mampu hidup dalam hikmat Tuhan, mau hidup dengar-dengaran. Hidup dengar-dengaran ini artinya berbeda dengan hanya sekedar mendengar. Dengar-dengaran dan mendengar adalah satu hal yang berbeda, karena kalau mendengar itu hanya mendapatkan pesan begitu saja, itu mendengar, mendapatkan informasi. Tapi kalau dengar-dengaran itu berbicara tentang dia diam, dia belajar, dan dia mau mentaati. Itu adalah dengar-dengaran. Dan di sini kita akan belajar mengenai dua hal besar mengenai perikop ini, yaitu tentang bagaimana cara kita agar kita terhindar dari kejatuhan, dan yang kedua yaitu alasan mengapa kita terhindar dari kejatuhan. Mari kita langsung melihat 4 cara terhindar dari kejatuhan menurut perikop ini. Yang pertama yaitu adalah belajar hidup dengar-dengaran. Di ayat yang ke-1, Amsal 5 ayat yang ke-1 berkata, hai anak-anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Lalu ayat 7 berkata, sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Di sini
Raja Salomo sudah mengingatkan untuk kita mendengarkan, untuk kita dengar-dengaran, menggunakan telinga kita dengan sebaik mungkin, supaya kita itu hidup dipenuhi dengan hikmat Tuhan, mau menerima nasihat, didikan, pengajaran, dan teguran. Dan itu yang harus kita hidupi setiap harinya. Kita harus belajar untuk dengar-dengaran kepada gembala kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang di sekitar yang Tuhan gerakkan untuk menegur kita, menasihati kita. Itu yang pertama, cara yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah berpegang pada kebijaksanaan. Di ayat yang kedua berkata, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Salah satu bukti kebijaksanaan adalah tidak sembarangan berkata-kata. Jadi bibir kita atau perkataan kita itu adalah wujud atau buah kita hidup dalam hikmat Tuhan atau hidup dalam kebijaksanaan atau tidak. Karena orang yang terbiasa mengumbar rahasia orang yang terbiasa menggosip, atau mungkin orang yang terbiasa berkata-kata kotor, itu adalah orang-orang yang menjadi batu sandungan untuk orang lain. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang tidak hidup dalam kebijaksanaan. Jadi perkataan adalah satu buah dari kebijaksanaan yang ada dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, menjauhkan diri dari dosa. Di Amsal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Tidak sekedar menjauh, namun di sana dikatakan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Dan ini menjadi peringatan kepada kita, hendaknya kita ini menjauhi dosa. Bahkan dikatakan di sini jangan kita menghampiri. Kalau kita tahu bahwa dosa A, dosa B, dosa C adalah kelemahan-kelemahan kita, jangan sekali-kali untuk kita mencoba-coba bermain untuk mendekat-dekat dengan dosa tersebut. Seperti kita pernah membaca atau pernah belajar bahwa cerita Yusuf ketika dia lari dari godaan istri Potifar. Hendaknya kita juga seperti itu kepada dosa. Ketika dosa itu mendekat pada kita, kita lari. Sekuat mungkin kita menjauh dari dosa itu. Karena kita adalah orang yang terbatas. Orang yang jika kita tidak dikuatkan oleh Tuhan, kita jadi orang yang lemah. Untuk itu ketika kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan A, B, C, hendaknya kita pun dapat meninjau dengan sebaik mungkin. Untuk kita tidak mendekati setiap dosa-dosa itu atau kelemahan-kelemahan itu. Lalu berikutnya, yang keempat, cara yang keempat yaitu menjaga kepercayaan Tuhan. Di Amsal 5 ayat 21 dalam terjemahan FAYH akan saya bacakan, karena Allah mengenal engkau dan memperhatikan segala gerak-gerikmu. Kita harus ingat, kita adalah pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan, kita menjadi orang yang selalu diperhatikan gerak-gerik kita. Tuhan selalu mengawasi kita, dan hendaknya ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, kita dapat menjaga hal tersebut. Bahkan di sana dikatakan di Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan mengenal dan Tuhan bergaul karib dengan kita. Hendaknya kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Dia bergaul karib dengan kita, kita menjaga dengan sebaik mungkin. Dan yang berikutnya, untuk menutup firman ini, saya memberikan 4 alasan mengapa kita harus terhindar dari kejatuhan. Alasan yang pertama, yaitu waktumu akan terbuang sia-sia. Di dalam Amsal 5 ayat 9 berkata, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Ini berbicara tentang waktu dan kesempatan. Jadi ini berbicara bagaimana kita membuang banyak waktu kita dengan kehidupan dosa kita, keterikatan dosa kita, dan itu menjadi alasan untuk kita tidak hidup dalam kecemaran. Lalu yang berikutnya, yang kedua,
perekonomianmu akan berantakan. Di dalam ayat yang ke-10 dalam terjemahan FAYH dikatakan, kalau kekayaanmu jatuh ke tangan orang lain dan engkau menjadi budak orang yang tidak dikenal. Jadi kecanduan dosa-dosa ini seringkali bahkan akan dominan membuat perekonomian kita hancur, karena uang kita akan habis untuk dosa-dosa kita. Seperti mungkin kita terikat narkoba, kita beli narkoba, kita mungkin uang habis untuk membiayai wanita lain atau selingkuhan ataupun dosa-dosa yang lain untuk hiburan kita, dan itu akan merusak perekonomian kita. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga yaitu hidup yang sia-sia. Di dalam ayat 23 terjemahan ILT, dia akan mati tanpa didikan, dia akan tersesat dalam kebodohan yang besar. Bahkan sampai mati pun orang yang tidak mau bertobat, dia akan hidup dalam hawa nafsunya. Begitu menyedihkan ketika kita benar-benar terseret dan kita tidak sadar. Lalu yang keempat, yang terakhir, hidup untuk binasa. Amsal 5 ayat yang 5, ayat yang kelima, dalam terjemahan FAYH, ia membawa engkau kepada maut dan neraka. Kita semua tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan hendaknya kita menjadi orang-orang pribadi yang terhindar dari kejatuhan, supaya kita terhindar dari maut tersebut. Dan penutup untuk firman Tuhan pada hari ini, hidup kita tidak akan terjatuh jika kita bergaul karib dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan mencintai firman Tuhan, berpegang teguh dalam kebenaran firman-Nya, karena di sanalah letak seluruh kehidupan dan segala cara untuk terhindar dari kejatuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan kita dan mengkuatkan iman kita untuk kita menjauhi setiap dosa-dosa yang ada. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 32 74 20088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terhindar dari setiap kejatuhan dosa-dosa yang ada Tuhan. Biarlah kami dapat terus hidup dalam perlindungan-Mu, hidup dalam naungan-Mu. Kami mau mencintai firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat mentaati setiap kebenaran yang menjadi penuntun kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong Jemaat GBD El Shaddai Magelang sebagai orang-orang pilihan Allah yang Engkau kuduskan dan kasihi, supaya dapat senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terima kasih Tuhan, kami menutup firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.